Bohong. A few moments later. What you looking for? It's me, Tioti. Style. Halo guys, kami akan menuju ke lokasi. Saya dan teman-teman lagi berada di jalan menuju ke begini penampak. Ya, seperti itu. Halo guys, kita sudah ada di lokasi yang terjadi kerusakan lingkungan. Ini dia. Bisa dilihat. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 4. Sekarang kita sudah ada di lokasi yang terjadi kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah Bangkalan. Kelompok kita beranggotakan yang pertama, Saya Nur Alvira, NIM 066. saya Diaraya Nadifa, NIM 058. Saya Bidala Rizky Nabila, NIM 042. Saya Dwi Melani Nova Brilianti, NIM 064. Saya Ilham Zakaria, NIM 041. Saya Nisar, NIM 057. Saya Sita Mimi dengan NIM 063. Jadi kita sudah ada di lokasi yang salah satu di lokasi di daerah Bangkalan yang terjadi kerusakan lingkungan. Salah satunya di daerah Peltim yaitu Pelabuhan Timur. Di sini di tepi lautnya terdapat banyak sampah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di daerah sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai warga sekitar yang ada di sekitaran Kamal untuk menanggapi bagaimana sampah lingkungan yang ada di sini. Terima kasih. Kak, bagaimana kakak menanggapi sampah lingkungan yang ada di sekitaran sini? Mungkin menurut saya ya, ini saya sebagai bukan warga sini lah. Menurut saya tuh sampah di sini tuh kayak butuh kesadaran tersendiri dari terutama masyarakat sini dan orang-orang yang terutama nongkrong-nongkrong di pinggiran sini. Karena apa ya? Menurut saya tuh kalau misal ada orang-orang yang nongkrong di sebelah sini tuh, mungkin mereka tuh kayak harus punya pemikiran, saya tuh bawa sampah ke sini kayak bawa makanan atau apa. Mereka tuh seharusnya kan bawa makanan itu wadahnya atau bekas-bekas plastiknya gitu tuh bawa sendiri, nyari tempat sampah baru mereka buang. Kalau mereka meskipun ini mau dibersihin gimana pun, kalau misalnya warganya tetap ngebuang, pas bersih misal ngebuang lagi, itu kan nggak kira selesai kan. Jadi ya yang pertama itu kuncinya cuma butuh kesadaran dari diri sendiri aja, terutama masyarakat sama warga-warga yang ada di sekitaran. Kerusakan lingkungan di Bangkalan, terutama di daerah Pelabuhan Timur, di mana banyak sampah berserakan di tepi laut, dapat memberikan dampak yang signifikan pada ekosistem lokal serta kehidupan masyarakat sekitarnya. Beberapa hasil dari pengamatan dan dampak kelompok terhadap kerusakan lingkungan ini meliputi pencemaran laut, kerusakan ekosistem laut, sampah yang berserakan di tepi laut, terutama sampah plastik, dapat mencemari laut dan merusak ekosistem laut. Hewan laut seperti ikan, penyu, dan burung laut sering tertangkap dan memakan sampah plastik
yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Yang kedua, penurunan kualitas air. Sampah yang mengalir ke laut dapat mencemari air laut, mengurangi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti nelayan yang bergantung pada air laut bersih untuk menangkap ikan. Hal ini juga berpotensi mengganggu sumber air bersih bagi masyarakat pesisir. Yang ketiga, penurunan estetika dan potensi wisata. Sampah yang berserakan di tepi laut mengurangi keindahan alami daerah tersebut. Hal ini bisa berdampak pada penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut, yang pada gilirannya mengurangi potensi pendapatan dari sektor pariwisata. Untuk penyebaran penyakit, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bagi berbagai faktor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Akibatnya dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit di kalangan masyarakat sekitar. Dan untuk dampak sosial ekonomi, kondisi lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Dengan laut yang tercemar dan berkurangnya jumlah wisatawan, pendapatan masyarakat bisa menurun secara signifikan. Untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat sampah di daerah Pelabuhan Timur atau Kaltim Bangkalan, beberapa solusi dapat diterapkan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai kelompok lainnya. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye edukasi dan sosial mengadakan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah terhadap lingkungan, terutamanya di wilayah pesisir. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media lokal, pertemuan masyarakat, dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Pelibatan komunitas lokal. Mendorong ketertiban komunitas lokal dalam kegiatan pembersihan pantai dan pemilahan sampah. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan rutin seperti gotong royong atau gerakan clean up yang bisa dilakukan secara berkala. Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah. Penyediaan tempat pembuangan sampah yang memadai, memasang tempat pembuangan sampah di titik strategis di sekitar pesisir, serta memastikan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah berjalan efektif. Pengembangan sistem daur ulang, membangun infrastruktur dan fasilitas daur ulang di daerah tersebut untuk mengolah sampah plastik dan bahan-bahan yang lain bisa didaur ulang. Ini juga bisa menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Pengolahan sampah organik, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah organik sebagai kompos yang bisa digunakan untuk pertanian lokal. 3. Penguatan regulasi dan penegakan hukum. Peningkatan pengawasan. Memperketat pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan di area pesisir. Penerapan denda atau sanksi kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan pembuangan sampah bisa menjadi tindakan preventif. Regulasi pengelolaan lingkungan. Pemerintah daerah perlu membuat dan menegakkan regulasi tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan pesisir dan laut. 4. Pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi pengelolaan sampah. Mengadopsi teknologi yang bisa membantu dalam pemrosesan sampah seperti mesin pencacah sampah plastik atau instalasi pengelolaan air limbah. Sistem pemantauan lingkungan. Menggunakan aplikasi atau teknologi berbasis komunitas untuk melaporkan aktivitas pembuangan sampah liar dan memberikan laporan mengenai kondisi kebersihan di daerah pesisir. Kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM. Kerjasama dengan sektor swasta, menggandeng perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan untuk mendukung program pengelolaan sampah dan membersihkan pantai. Perusahaan bisa memberikan bantuan dalam bentuk dana, teknologi, program, CSR, atau juga bisa disebut dengan Corporate Social Responsibility. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, mengundang LSM yang bergerak di bidang lingkungan untuk memberikan pelatihan atau membantu dalam pengelolaan sampah di daerah pesisir. Terus selanjutnya, peningkatan pengembangan ekonomi hijau. Peluang ekonomi dari daur ulang mendorong pencipta usaha kecil di bidang daur ulang dan pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Pariwisata berkelanjutan, mengembangkan sektor pariwisata dengan konsep ekowisata, di mana
Kelestarian lingkungan menjadi daya tarik wisatawan serta mempromosikan area pantai sebagai lokasi wisata yang bersih dan bebas dari sampah. Yang ketujuh yaitu rehabilitasi lingkungan. Prostasi Pantai mengadakan program rehabilitasi lingkungan seperti penanaman mangrove di sepanjang garis pantai yang bisa menjaga ekosistem pesisir dan mengurangi dampak pencemaran. Program bersama pembersihan pantai mengadakan program gotong royong secara rutin yang melibatkan masyarakat dan organisasi untuk membersihkan sampah yang sudah ada di pantai dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan implementasi solusi-solusi ini diharapkan kerusakan lingkungan di Bangkalan, khususnya di daerah Peltim atau Pelabuhan Timur, dapat diminimalisir dan lingkungan laut serta pesisir menjadi lebih bersih dan lebih terjaga. Kesimpulan yang akan kami ambil dari kasus yang terjadi adalah Yang pertama yaitu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah di tepi laut. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan sekitar. Yang keempat, sosialisasi masyarakat. Dan yang kelima, memilah sampah. Dan yang keenam, mendorong masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan kotor. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Sumpah mati padamu ku jatuh. Tretan-tretan selamat siang dan selamat beraktivitasnya di apa yang kamu dustakan ya di sini? Bau. Karena waktunya kurang setengah menit, maka kita akan Ada harganya. Habis kak, habis. Ya kak ya. Talas tiga. Masih ready kak? Udah cukup ini sama kalian nanti. Sekarang